Hai anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dalam pembelajaran virtual Bahasa Indonesia dengan saya Bu Marta. Kali ini kita akan membahas tugas kalian yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu. Sebenarnya tugas ini 2 minggu, tapi sudah ada beberapa anak yang sudah selesai mengerjakannya. Dan untuk itu Ibu mengucapkan terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah masuk lewat email. Nah, tugas-tugas yang masuk lewat email tersebut akan kita ulas, akan kita review kalau dalam bahasa Inggris. Nah, tugas itu maksudnya yang menulis teks cerita sejarah. Yang sudah mengerjakan itu ada sekitar 7 orang, tetapi hanya sedikit yang mengerjakannya dengan benar. Kembali lagi Ibu mengingatkan kepada kalian kalau yang kita kerjakan itu atau tugas yang akan kalian buat itu adalah teks cerita, bukan teks sejarah. Jadi yang kita buat adalah teks cerita sejarah, sebuah cerita yang background-nya itu, yang inspirasinya itu diambil dari peristiwa sejarah yang sudah terjadi dalam hidup kalian. Tapi Ibu memintanya dalam bentuk cerita gitu. Kalian pernah kan ceritakan atau kalian pernah kan membaca sebuah novel itu bentuk cerita. Jadi yang Ibu inginkan adalah tugas dalam bentuk cerita, layaknya cerita dalam novel gitu. Seperti itu. Yang kalau novel mungkin novel-novel yang sudah kalian baca mungkin itu entah dari mana inspirasinya. Tapi kalau yang Ibu inginkan adalah yang kurikulum inginkan adalah kalau kalian itu bikin teks cerita tapi berdasarkan sejarah hidup kalian. Jadi boleh ditambah-tambahkan sedikit imajinasi. Kalau inti dari cerita itu adalah bagaimana emosi orang terpengaruh. Jadi orang jadi sedih ketika baca cerita kita, orang jadi ikutan marah ketika baca cerita kita, orang-orang jadi ikutan senang gitu ketika baca cerita kita. Makanya kan pakai unsur kebahasaan yang ungkapan atau mungkin peribahasa, pakai kalimat langsung seperti itu. Mari kita bahas tugas-tugas yang sudah masuk. Yang pertama ada tugas dari teman kalian, namanya Ibu Kip ya. Jadi dia sudah membuat kerangka. Sebenarnya yang Ibu inginkan adalah seperti ini, maksudnya ada kerangka di ceritanya. Kalau kita baca sekilas di sini, dia kerangkanya saya anak perempuan, anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di Bekasi, lahir dari keluarga yang sederhana, saat umur 6 tahun mulai memasuki sekolah dasar, sudah terbiasa hidup mandiri dari kecil, pergi dan pulang sekolah selalu sendiri tanpa diantar dan dijemput oleh orang tua. Ketika berumur 11 tahun, ayah meninggal karena penyakit jantung yang diderita. Setelah ayah meninggal, mulai banyak masalah yang berdatangan. Nah, ini kalau dari kerangkanya, ini sudah seperti kerangka cerita. Ini seperti inilah bentuk yang Ibu inginkan. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup dia, ada konflik, ada masalah dalam hidup dia, seperti itu. Itu yang dia urutkan secara kronologis. Jadi berdasarkan urutan waktu dari kecil sampai SMP, lalu ada peristiwa ayahnya meninggal dan sebagainya. Tapi kalau ketika dia buat menjadi sebuah cerita, menurut Ibu kalau misalnya ini dibuat layaknya novel gitu ya, perjalanan hidup misalnya perjalanan hidup Mawar misalkan, itu layak jadinya seperti pengalaman nggak sih, maksudnya cerita biasa gitu, kurang, menurut Ibu judulnya itu kurang menarik. Misalkan bisa jadi Lika-Liku Hidup Mawar misalkan. Itu akan lebih menarik kalau judulnya seperti itu gitu. Kemudian di sini dia nama saya Mawar, biasa dipanggil misalkan Mawar, saya lahir pada beberapa tahun yang lalu pada tanggal 25 Mei 2009 silam di sebuah kota bernama Bekasi. Saya terlahir dari keluarga sederhana dan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketika saya berumur 6 tahun, nah yang Ibu baca dari tugas yang sudah dikirimkan teman kalian ini, dia kebanyakan bercerita sebagai saya gitu. Kenapa tidak menggunakan kata ganti aku, layaknya novel biasa gitu kan? Kata ganti itu berarti kata ganti aku itu dia memposisikan diri sebagai apa di situ. Jangan sebagai saya. Kalau saya itu kan kesannya formal ya. Kayak dia tuh bicara sama guru gitu atau sama orang yang lebih tua. Padahal kan cerita itu bisa dibaca oleh siapapun gitu. Kenapa nggak cerita? Kenapa tidak menggunakan kata aku? Itu lebih kelihatan seninya seperti itu. Dan yang Ibu lihat juga di sini adalah bahasanya terlalu biasa ya, nggak ada ungkapan, nggak ada peribahasa, nggak ada majas seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak ada kalimat langsung. Kenapa kalau saran nih, ketika berumur 11 tahun ayahnya meninggal, kenapa itu nggak diperjelas? Bagaimana sih kronologi ketika ayahnya meninggal? Apakah dia lagi di sekolah, tiba-tiba dapat telepon dari rumah, atau misalkan ketika dia lagi ada
misalkan dia lagi di rumah, papanya di rumah sakit, seperti itu. Jadi itu lebih apa ya? Karena dia yang mengalami sendiri. Kalau novel itu kan lebih detail, lebih bagus ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan peristiwa nih, salah satu contohnya peristiwa yang berikut, yang ketika berumur 11 tahun ayahnya meninggal karena penyakit jantung, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti itu. Jadi ceritanya lebih hidup. Jadi ada percakapan gitu. Siapa yang memberitahukan dia ayahnya meninggal atau bagaimana kronologisnya, itu boleh diceritakan lebih detail. Itu yang bikin cerita ini lebih bagus. Tapi sejauh ini seperti inilah contoh yang lebih mendekati ke yang ibu yang tugas itu harapkan kepada kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama. Ini juga cerita sejarah. Maksudnya ini kisah perjalanan hidupku. Nih udah pakaiku ya. Ini kisah perjalanan hidupku. Saya titik-titik, bisa dipanggil titik-titik. Dari kecil saya selalu diajarkan untuk selalu hidup sederhana karena saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya anak pertama, kelahiran 19 Mei 2009. Punya 2 adik laki-laki. Saya pernah sekolah TK di Jombang, Jawa Timur, kurang lebih 6 bulan saja. Karena urusan pekerjaan, kami sekeluarga harus pindah ke Bekasi dan memulai semuanya dari nol. Tibalah waktunya untuk saya bisa sekolah lagi. Saya disekolahkan di madrasah, tapi hanya sampai kelas 2 karena letaknya jauh dari rumah saya dan tidak ada yang bisa mengantarkan saya ke sekolah. Lalu akhirnya saya pindah sekolah ke sekolah dasar negeri yang letaknya tidak jauh dari rumah saya, sehingga bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Selama di sekolah, saya selalu mendapatkan bulian dari teman-teman saya, karena saya menyebut diri saya dengan sebutan aku, dan karena gigi saya yang besar-besar. Bulian itu sudah saya anggap biasa, karena setiap hari mereka selalu membuli saya sampai lulus pun. Ini sama ya, kasus seperti tadi. Kalau Ibu boleh kasih saran perbaikan, jangan pakai kata ganti saya, tapi ku, aku, itu akan lebih bagus ceritanya. Kemudian untuk lebih menghidupkan cerita, buatlah kalimat langsung. Misalkan kamu menyebutkan seperti apa sih temanmu membuli kamu ketika SD gitu. Misalkan hari pertama aku masuk, ketika aku menyebut aku, kamu diejek dengan kalimat yang seperti apa? Dasar gigi tonggos misalkan, dalam tanda petik, dalam tanda kutip, nanti kamu buat kalimat seperti itu. Jadi cerita itu akan lebih hidup seperti itu ketika kamu membuat percakapan antar tokoh dalam cerita itu. Seperti itu. Lalu ke tugas berikutnya. Nih, ada teman kalian yang sudah membuat tugas, judulnya itu Pahlawan Era Kartini dan juga sejarah terbentuknya Facebook. Ini bukan cerita, ini adalah biografi. Jadi kalian harus bisa membedakan antara cerita dengan biografi. Cerita dengan fiksi dan non fiksi. Kalau kita baca ini adalah cerita, ini adalah tulisan non fiksi, bukan fiksi. Ibu mintanya itu fiksi, ibu mintanya cerita itu. Jadi ini kamu layaknya baca, ini layaknya memberikan ilmu pengetahuan saja, bukan cerita. Jadi judul yang seperti ini tidak termasuk kepada cerita atau tidak termasuk kepada fiksi. Jadi ini salah ya. Ibu bilang boleh pakai kisah atau peristiwa sejarah orang lain, tapi dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk penjelasan seperti ini. Jadi tugas ini salah, tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh kurikulum. Ibu harap ini akan bisa diganti tugas yang ini. Ini juga Candi Prambanan. Dia menjelaskan apa itu Candi Prambanan, seperti apa ukurannya, kapan dibangun, itu dibangun oleh kerajaan apa. Ini bukan cerita fiksi, ini tulisan non fiksi. Ini kalau misalkan kalian baca buku kalian, ini adalah teks sejarah, bukan teks cerita sejarah. Di awal pelajaran Ibu sudah menjelaskan kepada kalian apa sih bedanya teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Jadi yang Ibu inginkan itu adalah teks cerita, bukan teks sejarah. Ini teks sejarah. Ini juga semuanya teks sejarah. Jadi yang Ibu minta itu adalah teks cerita. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian penjelasan supaya kalian lebih paham apa sih bedanya fiksi dan non fiksi itu. Oke. Yang pertama, dari cerita yang disajikan. Kalau fiksi itu cerita rekan atau hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan, hanya rekan untuk menghibur. Kalau non fiksi, cerita yang disajikan secara tulisan-tulisan informatif, edukatif, dan faktual. Nah, yang Ibu minta itu adalah cerita fiksi. Jadi kamu mau membuat sebuah cerita, harus ada unsur imajinasinya, ada hal-hal yang ditambahkan. Oke, mungkin kalian bingung, Bu, tapi kan kita bikinnya berdasarkan sejarah hidup kita ya. Oke, benar. Kamu bikin inspirasi itu dari sejarah hidup kamu, tapi harus ada yang ditambah-tambahkan, ada yang
lebay-lebaikan, ada yang ditambahkan unsur imajinasi. Jadi tidak semuanya harus benar-benar persis seperti apa adanya, bukan gitu. Boleh kamu tambah-tambahkan peristiwanya, boleh kamu reka atau kamu imajinasi sebagus mungkin gimana caranya supaya orang tuh tertarik baca cerita kamu gitu. Jadi kalau non fiksi itu kamu memberikan informasi edukatif dan faktual seperti tadi tulisan Facebook, Candi Prambanan dan RA Kartini itu adalah tulisan informatif dan faktual. Itu semua tuh dia memberikan informasi saja hanya untuk menambah ilmu pengetahuan gitu. Kalau fiksi itu tadi hanya cerita, sebuah cerita. Jadi cerita hidup kamu boleh kamu karang kok, mau kamu tambah-tambahkan seperti apa juga boleh gitu. Yang penting itu adalah sebagiannya itu adalah kisah yang kamu alami gitu, seperti itu. Tokohnya adalah kamu gitu, aku. Kalau misalkan kamu menulisnya sebagai aku, seperti itu. Yang berikutnya adalah dari segi pengembangan cerita. Kalau fiksi itu ditulis oleh pengarang dengan mengembangkan imajinasi yang mereka punya, seperti yang Ibu tulis tadi ya. Kalau non-fiksi terdapat berbagai informasi yang dapat menambah pengetahuan. Alih-alih mendapat hiburan, rata-rata orang membaca buku fiksi untuk mempelajari banyak tentang suatu objek dan menambah pengetahuan. Nah, ini bedanya. Kalau fiksi itu harus ada imajinasi. Ada hal-hal yang ditambahkan yang dilebay-lebaykan. Makanya kan menggunakan majas, menggunakan ungkapan, menggunakan peribahasa gitu. Ada tokoh yang ngobrol di situ, makanya kan ada kalimat langsung. Kalau kalian pernah baca novel kan seperti itu ya. Nah, sedangkan non fiksi itu tidak ada hiburan, hanya semata-mata supaya orang tahu aja gitu, dapat informasi baru aja. Tidak ada cerita tokohnya ngobrol gitu, tidak seperti itu. Lalu kemudian berdasarkan sifatnya, pengarang bebas untuk memasukkan pendapat, perspektif, dan imajinasi ke tulisannya. Kalau non-fiksi itu bersifat objektif, jadi hanya informasi yang harus dijaga kemurniannya dan semuanya harus fakta, itu bedanya. Makanya tadi kan Ibu bilang, ketika kamu punya pengalaman hidup, ya kamu boleh tambah-tambahkan hal-hal apa gitu yang ingin kamu masukkan ke cerita kamu. Tidak harus semuanya memang benar berdasarkan kejadian yang pernah dalam hidupmu terjadi, tapi boleh kamu tambah-tambahkan seperti itu. Misalkan sebenarnya tuh ketika SMA tuh kamu belum pernah pacaran, tapi ketika kamu pengen, saya pengen nih supaya cerita lebih menarik, saya pengen masa-masa SMA saya kenalan atau PDKT dengan laki-laki yang bernama ini gitu, boleh, padahal mungkin sebenarnya itu nggak pernah terjadi, ya nggak apa-apa, namanya juga imajinasi kan, atau gimana caranya supaya orang tertarik sama cerita kamu, seperti itu. Sedangkan non-fiksi itu tidak boleh, semuanya harus fakta dan benar-benar terjadi. Yang berikutnya adalah kalau dalam proses pembuatan, fiksi itu tidak mencantumkan referensi dari penulis lain. Jadi tidak perlu ada daftar pustaka ketika kamu menulis cerita atau fiksi. Sedangkan non-fiksi, kamu harus menuliskan kamu tuh dapat informasi itu dari mana sumbernya. Baik dari internet, dari buku lain, kamu harus mencantumkannya, seperti itu. Nah, kalau dari nilainya, buku non-fiksi bisa bersifat multitafsir. Seperti yang Ibu bilang ya, ketika ada sebuah cerita atau fiksi yang misalkan di cerita itu diceritakan bahwa suaminya selingkuh, itu multitafsir maknanya. Bisa jadi menurut sebagian orang, itu salah suaminya, memang dasar laki-laki buaya darat misalkan. Tapi mungkin menurut orang lain, enggak, belum tentu, siapa suruh perempuannya nggak pintar jaga diri gitu. Itu kalau ceritanya fiksi, jadi multitafsir. Tapi kalau non fiksi, karena semuanya itu adalah fakta dan memberikan informasi, jadi tidak boleh multitafsir, harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak boleh orang berpikiran atau menarik jadi semuanya harus dijelaskan sedetail mungkin gitu supaya kebenaran yang ditulis itu diterima oleh semua pihak, seperti itu. Apa adanya, nggak boleh ada hal-hal yang bersifat ambigu, harus dijelaskan sedetail mungkin dan selengkap mungkin, seperti itu. Nah, contoh fiksi itu novel, cerpen, puisi, hikayat, fabel, dongeng, teks cerita sejarah. Itu adalah contoh fiksi. Sedangkan contoh non fiksi, buku pelajaran yang kamu baca, ensiklopedia, biografi seseorang. Jadi tadi ketika sejarah berdirinya Facebook itu mungkin, dan Raden Ajeng Kartini itu biografi. Itu bukan cerita fiksi gitu. Lalu kemudian jurnal, karya ilmiah atau karya tulis yang pernah kamu buat, teks sejarah, segala sesuatu yang kamu baca di buku sejarah kamu atau berita itu termasuk non fiksi, seperti itu. Jadi Ibu harap tugas kamu yang sekarang tuh kamu sudah lebih paham, yang Ibu minta, yang kurikulum minta, yang bahasa Indonesia itu minta adalah teks cerita, bukan teks non fiksi, teks cerita sejarah, bukan teks sejarah. Bikinlah cerita berdasarkan kisahmu atau kisah orang lain dalam bentuk cerita, ada kalimat langsung, ada ungkapan, ada peribahasa, jadi ceritanya lebih hidup. Oke?
Ibu harap kalian paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih untuk atensinya. Tugas yang sudah masuk, yang sudah Ibu terima, yang masih salah tolong diperbaiki, dan yang belum mengirimkan tolong dikirimkan ke email Bu Marta paling lambat hari Jumat, hari Sabtu Minggu ini, karena Ibu kasih waktunya 2 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.